Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Dasopang, nomor induk mahasiswa 22811130675. Kelas A14, mata kuliah Pengembangan Evaluasi dan Penilaian Hasil. Dosen pengampu Bapak Dr. Nana Priyajana, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 jurnal yang berkaitan dengan evaluasi. Berdasarkan 3 jurnal yang menyoroti pentingnya evaluasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran agama Islam. Jurnal pertama oleh M. Arfah, Kepala Min 2 Tanjung Jabung Timur. Judul Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam atau PAI. Jurnal pertama ini menjelaskan bahwa evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan penting dari sistem pendidikan, termasuk dalam pembelajaran PAI. Evaluasi bukan hanya menilai pengetahuan siswa, tetapi juga sikap dan keterampilan keagamaan mereka. Menurut M. Arfah, evaluasi berfungsi untuk 1. Mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. 2. Menilai efektivitas metode guru. Dan ketiga, menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran. Evaluasi PAI harus objektif berdasarkan bukti nyata, komprehensif, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, berkelanjutan, dilakukan terus-menerus, serta adil dan transparan. Bentuk evaluasi bisa berupa tes tertulis, lisan, praktik ibadah, observasi, sikap, hingga penilaian autentik seperti proyek dan portofolio. Tujuan akhir adalah membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sementara jurnal kedua oleh Rizky Pratama Putra, Institut Islam Maba'ul Ulum, Surakarta. Jurnal kedua ini membahas objek evaluasi hasil belajar PAI berdasarkan taksonomi Bloom yang terdiri dari 3 ranah utama. Ranah kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir, mulai dari mengingat hingga mengevaluasi. Evaluasi biasanya dilakukan dengan tes tertulis, tetapi seringkali masih terbatas pada tingkat hafalan. 2. Ranah afektif, menilai sikap, nilai, dan karakter. Aspeknya meliputi kesadaran, partisipasi, penghargaan terhadap nilai, dan konsistensi perilaku. Penilaian dilakukan melalui observasi, skala sikap, atau refleksi diri. 3. Ranah psikomotorik, menilai keterampilan dan penerapan pengetahuan dalam tindakan nyata. Seperti praktek ibadah, penilaian dilakukan lewat observasi atau tes kinerja. Kesimpulannya, ketiga ranah ini harus diintegrasikan secara seimbang agar pembelajaran PAI menjadi komprehensif dan bermakna, menghasilkan siswa yang tidak hanya tahu ajaran Islam, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan. Sedangkan jurnal ketiga oleh Tammam Solehuddin dan kawan-kawan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2025, jurnal ini mengaitkan evaluasi PAI dengan nilai-nilai Al-Quran. Evaluasi bukan sekedar mengukur hasil belajar, tetapi juga mencerminkan keimanan dan akhlak siswa sesuai petunjuk ayat-ayat Allah. Hasil penelitian menunjukkan ranah kognitif siswa mampu menjelaskan ajaran dasar Islam, tapi masih lemah dalam memahami makna mendalamnya. Padahal Quran surah Muhammad menekankan pentingnya
tadabbur atau berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah. Ranah afektif, penilaian sikap masih bersifat umum. Guru perlu menggali lebih dalam aspek spiritual dengan metode seperti jurnal sikap dan wawancara reflektif. Ranah psikomotorik, siswa bisa menjalankan ibadah dasar, namun perlu dikembangkan kreativitas dan penghayatan, misalnya lewat proyek ibadah atau lomba kaligrafi digital. Kesimpulannya, evaluasi PAI harus berbasis nilai-nilai Al-Quran agar pembentukan iman, moral, dan amal saleh bisa berjalan seimbang. Kesimpulan umum dari 3 jurnal ini adalah: 1. Evaluasi harus belajar PAI tidak cukup hanya menilai pengetahuan tetapi harus mencakup sikap dan keterampilan keagamaan. Kedua, ketiga ranah taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotorik harus diterapkan secara seimbang dan terpadu. 3. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara objektif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran agar menghasilkan peserta didik yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Sedangkan menurut pendapat saya, evaluasi dalam pendidikan agama Islam bukan hanya soal memberi nilai, tapi juga mendidik hati dan karakter siswa. Guru PAI sebaiknya tidak terpaku pada ujian tertulis, tetapi lebih kreatif dengan pendekatan autentik seperti penilaian proyek, refleksi diri, atau kegiatan sosial keagamaan. Dengan begitu, evaluasi akan menjadi sarana membentuk insanun kamil, yakni manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, sebagaimana tujuan utama pendidikan Islam. Demikian ringkasan 3 jurnal tentang evaluasi dan belajar pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.